Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita belajar PPN yang keempat, di mana di sini kita membahas ada namanya bagaimana cara menggunakan tabel, menyisip gambar, membuat word art, dan membuat yang namanya equation di Microsoft Word. Oke, topik yang kita bahas di sini yang pertama bagaimana cara membuat sebuah tabel, bagaimana cara memformat tabel, bagaimana cara membuat perhitungan atau rumus pada tabel, bagaimana cara menyisip gambar maupun foto, bagaimana cara menyisip word art, dan bagaimana cara membuat yang namanya equation di dalam Microsoft Word. Oke, kita lihat yang pertama adalah kita akan melihat apa itu tabel. Jadi tabel itu adalah itu sering kita sebut sebagai data yang disusun dalam bentuk yang namanya kolom dan baris. Di mana di dalam tabel ada yang disebut sebagai yang namanya sel. Sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Oke, itu dia maksud daripada sel. Kemudian cara membuat tabel nanti langsung kita praktekkan di Microsoft Word, dan ada pengaturan-pengaturan pada saat kita membuat yang namanya sebuah tabel. Oke, untuk operasi tabel nanti ada di sini dia, bagaimana cara menambah baris, bagaimana cara menambah kolom, bagaimana cara menghapus baris atau menghapus kolom, dan bagaimana cara menggabung yang namanya sel serta membagi yang namanya sebuah sel. Oke. Maka kita lihat di sini yang namanya bagaimana cara menyisip sebuah tabel di dalam Microsoft Word. Caranya yang pertama kita klik nanti di sini tab insert. Oke. Kemudian kita pilih di sini table, kemudian kita pilih di sini insert table. Maka di sini ada dia tampilan daripada insert table kita, di mana yang pertama ada di sini pengaturan untuk tabel size-nya. Tabel size itu adalah ukuran tabel. Yang pertama ada namanya number of column, yang kedua number of rows. Jadi number of column ini maksudnya adalah kita menentukan jumlah kolom yang kita gunakan, dan number of rows adalah jumlah baris yang kita gunakan. Misalnya kita buat dia number of kolomnya 5, sedangkan number of rows-nya adalah 5. Kemudian ada di bawah pengaturan daripada tabel kita. Yang pertama ada namanya fixed column width. Fixed column width artinya lebar kolomnya nanti dibuat secara otomatis. Yang kedua adalah auto fit to content. Itu nanti lebar kolomnya disesuaikan dengan isi selnya. Baru yang ketiga ada namanya auto fit to window. Ini nanti lebar kolomnya itu disesuaikan dengan jendela daripada Microsoft Word kita. Misalnya kita pilih di sini namanya fixed column width. Kalau misalnya di sini kita buat 5 kolom, maka nanti otomatis dia lebar kolom masing-masing kolom itu dibagi 5. Oke, kita okekan. Seperti ini hasilnya. Oke. Yang kedua, untuk yang kedua, oke, insert table tadi, kita pilih dia insert table. Ada di sini tetap kita buat misalnya 5 baris. Kita pilih yang kedua ada namanya auto fit to content. Kemudian kita okekan. Oke, maka tampilannya seperti ini. Auto fit to content itu artinya lebar kolomnya disesuaikan dengan isi daripada kolom tersebut. Misalnya kita ketik di sini nomor, baru kita buat di sini nama mahasiswa. Jadi ini dia disesuaikan yang namanya lebar data atau isi daripada sel itu sendiri. Kemudian kita buat misalnya di sini mata kuliah, oke. Baru ada kita buat misalnya grup. Ada grup, yang terakhir misalnya ada nilai. Kira-kira seperti ini. Oke. Itu yang kedua. Yang berikutnya kita klik insert, kita pilih table, kemudian kita pilih insert table. Kemudian kita pilih untuk yang pilihan yang ketiga, ada namanya auto fit to window. Maka kita pilih di sini, kita okekan. Kalau kita lihat sekilas, tampilan yang pertama dengan tampilan yang ketiga hampir sama. Tapi nanti perbedaannya di mana? Pada saat kita atur yang namanya untuk dia orientation daripada kertas kita. Misalnya kita pilih di sini landscape, maka bisa dilihat perbedaannya. Kira-kira seperti ini. Oke. Kita kembalikan dia ke portrait.
Oke. Inilah untuk menyisip yang namanya tabel. Yang berikutnya kita akan melihat operasi di tabel. Yang pertama, bagaimana cara menambah baris. Misalnya baris kita di sini ada 5 gitu ya. Kalau mau kita tambah dia ke baris berikutnya, cukup kita tempatkan kursor kita di baris terakhir, kolom terakhir dari tabel kita. Kemudian kita tekan nanti dia tab di keyboard. Oke, kita tekan seperti ini, maka dia bertambah. Kalau misalnya dia mau kita tambah di atas gitu ya, di atas kursor aktif, maka kita klik kanan di sini. Oke, kita pilih nanti dia yang namanya insert. Kita pilih di sini insert, ada bacanya di sini insert rows above, ada insert rows below. Artinya kalau kita pilih dia insert rows above, berarti kita menyisip baris di atas kursor, sedangkan insert rows below kita menyisip baris di bawah daripada kursor aktif. Oke. Kita lihat di bawah kursor aktif itu ada dia satu baris lagi. Kalau kita pilih dia insert rows below, kita klik, maka dia tambah gitu ya. Kalau kita pilih dia di atas, oke. Misalnya kita ketik di sini tadi adalah nilai, oke. Kursor kita di sini sekarang di nilai, berarti nanti kita sisip di atasnya nih. Oke, kita klik kanan, kita pilih dia insert, kita pilih di sini namanya insert rows above. Oke, maka inilah kursor yang bertambah. Oke. Itu kira-kira untuk menyisip yang namanya baris di atas dan baris di bawah. Kemudian kita akan menambah kolom gitu ya. Oke. Caranya kita klik kanan di kolom, kita pilih di sini insert. Ada namanya di sini insert column to the left, ada insert column to the right. Kita pilih misalnya insert column to the right. Kira-kira seperti ini, maka bertambah dia yang namanya kolomnya. Oke. Kemudian kita klik kanan, kita pilih insert, kita pilih lagi namanya insert column to the left. Kita klik, maka bertambah di sebelah kiri. Oke, kira-kira seperti itu untuk menyisip yang namanya baris dan kolom. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara menghapus baris dan kolom. Kalau kita ingin menambah, ya misalnya menambah 2 baris atau 3 baris atau 3 kolom, ya sama saja kita blok nanti seperti ini. Kalau mau kita hapus sama juga, di mana kursor kita, di situ kita klik kanan, oke. Kita pilih di sini namanya delete cell. Seperti ini. Maka yang mana yang mau kita hapus? Apakah dia yang kiri, apakah yang atas gitu ya. Oke, kita pilih misalnya left, kita oke kan, maka terhapus yang ini. Kak, selain dari situ bagaimana lagi caranya, Kak? Misalnya kita akan menghapus yang namanya kolom paling terakhir. Oke. Maka kita masuk ke yang namanya, ada di sini dia bagian layout, ada di sini delete gitu ya. Kita klik delete. Oke. Maka nanti pilihannya delete kolom, delete rows, delete cell. Kalau kita pilih nanti delete kolom, maka terhapus kolom di mana kursor kita aktif. Oke, seperti ini. Kalau misalnya nanti kita delete rows, seperti ini delete rows, maka terhapus untuk baris nilai. Oke, terhapus gitu ya. Kalau misalnya kita pilih di sini delete table, maka terhapuslah tabel yang ada. Oke, terhapus dia. Gitu kira-kira untuk menghapus antara baris dan kolom. Yang berikutnya, bagaimana dia menggabung yang namanya sel. Menggabung misalnya seperti ini, oke. Maka caranya nanti ada di sini pilihan, ada namanya merge cell. Merge cell itu fungsinya untuk menggabung yang namanya baris ataupun untuk menggabung kolom. Oke. Maka kita lihat yang mau kita gabung di sini adalah kolom gitu ya. Maka kita pilih yang namanya kolom. Oke, maka kita pilih di situ merge cell, maka tergabunglah kolom ini. Bagaimana kalau misalnya kita gabung yang ini baris, berarti oke, kita blok dia barisnya, kita pilih di sini merge cell, maka tergabung yang namanya barisnya. Oke. Itu untuk menggabung baris dan kolom. Yang berikutnya, bagaimana dia membagi yang namanya sel. Oke.
membagi yang namanya sel, caranya adalah kita klik kanan di sel itu atau kita tandai, baru kita pilih namanya di sini split cell. Maka kita buat yang mau kita bagi itu mau kita jadikan berapa. Maka kita buat misalnya di sini number of kolomnya berapa atau number of rows-nya. Misalnya mau kita buat dia kolomnya 3, maka kita okekan, maka ada nanti di sini bertambah 3 kolom. Kira-kira seperti itulah untuk yang namanya membuat tabel di Microsoft Word, gitu ya. Di sini sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Kita masuk ke pembuatan rumus di Microsoft Word-nya dengan menggunakan tabel. Misalnya kita buat dulu tabelnya. Insert, kita pilih di sini table. Misalnya di sini kita buat di sini misalnya nama barang. Baru di sini misalnya harga, baru misalnya di sini jumlah. Misalnya nama barangnya pulpen. Kita buat sini buku. Baru misalnya di sini penggaris. Misalnya harganya kita buat 2.000. Misalnya bukunya misalnya di sini 5.000, penggarisnya misalnya 1.500. Kemudian kita buat misalnya berapa jumlahnya, misalnya 5, 7, misalnya 10. Ternyata kita kurang kolomnya. Kita tambah dulu kolomnya tadi. Caranya adalah kita pilih di sini dia insert right, artinya kita menyisip kolom di sebelah kanannya. Apa mau kita buat di sini, Kak? Kita buat di sini misalnya total. Kita akan mencari berapa kira-kira total. Total itu diambil dari harga dikali jumlah. Maka caranya kita klik dia layout, tempatkan dulu kursor kita di bawah total. Kemudian kita klik layout, baru kita klik formula. Maka di sini nanti formula itu rumusnya. Apa mau kita buat rumusnya? Setiap pengetikan rumus itu diawali dengan sama dengan. Kemudian ada namanya di sini paste function. Kita pilih apa dia, misalnya mencari perkalian itu ada di sini misalnya sum. Sini sum itu mencari jumlah atau total. Ada lagi nanti di sini dia average mencari rata-rata. Ada dia max mencari nilai tertinggi, ada min terendah. Modulus atau mencari modnya, bisa bagi. Maka untuk perkalian itu rumusnya adalah produk. Kemudian kita cari yang mau kita kalikan mana, di sebelah kiri daripada si total, maka kita buat sini left. Kemudian kita okekan. Maka dapat hasilnya adalah 2.000 kali 5 itu adalah 10.000. Kemudian ini kita kopikan, Ctrl C, kita blok dia, kemudian Ctrl V. Ternyata masih sama, Kak. Bagaimana caranya supaya jangan sama hasilnya? Kita tekan F9, artinya kita refresh. Kira-kira seperti itu untuk membuat perhitungan di dalam yang namanya Microsoft Word-nya di dalam tabel. Maka selesai untuk tabel. Yang berikutnya kita akan belajar bagaimana cara yang namanya membuat menyisip gambar ataupun foto di dalam Microsoft Word. Bagaimana cara menyisipnya? Caranya sangat gampang. Kita akan melihat bagaimana cara menyisip gambar atau foto. Caranya kita klik insert, kemudian kita pilih di sini yang namanya picture. Baru kita pilih dari mana kita ambil yang namanya gambar atau foto tersebut. Kita pilih this device dari perangkat ini, gitu ya. Pastikan udah ada yang namanya tersimpan gambarnya, di mana misalnya di sini ada foto yang udah tersimpan. Misalnya kita lihat di sini. Misalnya ada ini foto seperti ini. Kita cari dulu. Kemudian kita pilih dia insert. Ini kira-kira fotonya, foto yang sudah kita sisip. Mungkin bisa dilihat gitu ya. Ini contoh foto.
maka foto ini bisa kita kita format lagi supaya lebih bagus. Misalnya di sini namanya remove background. Oke. Nah, jadi berubah dia backgroundnya gitu ya. Oke. Nah, ini jadi hilang gitu ya, hilang dia. Saya Ctrl Z, saya batalkan. Oke, kemudian foto ini bisa kita buat ada bingkainya seperti foto kita. Setelah kita cetak ada bingkai fotonya. Maka caranya di sini ada dia pada bagian picture style, ada sini bingkai. Tinggal kita pilih mau yang mana. Misalnya seperti ini. Oke, jadi seperti bingkai asli gitu ya. Misalnya yang ini, oke. Atau seperti ini, atau seperti ini. Bisa juga yang ini misalnya, atau bisa yang ini. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, dan seterusnya. Itu untuk menyisipnya. Nah, jadi silakan nanti disisip. Misalnya ada foto kalian, boleh. Itu untuk menyisip yang namanya foto di dalam Microsoft Word. Oke. Yang berikutnya kita akan melihat bagaimana cara menyisip yang namanya word art. Word art itu adalah tulisan artistik atau tulisan berseni. Oke. Caranya adalah kita klik insert, baru nanti ada di sini yang namanya word art. Kita pilih di sini word art, kemudian kita pilih yang namanya jenis word art-nya. Misalnya saya pilih yang ini. Oke, misalnya yang ini. Oke, kemudian kita ketik teksnya. Apa teksnya, Kak? Kita buat di sini dia belajar terus menerus. Ah, kira-kira seperti ini. Jadi ini namanya tulisan artistik atau tulisan berseni. Ternyata saya tidak suka stylenya ini, boleh saya ganti di sini. Oke, misalnya ini. Kita pilih. Oke, jadi seperti ini dia. Kalau mau diformat silakan, misalnya ukurannya kita tambahi. Oke, misalnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini dia. Atau misalnya jadi 50. Nah, jadi seperti ini. Jadi belajar terus menerus. Oke. Itu untuk yang namanya artistiknya. Oke. Yang berikutnya, bagaimana misalnya kita akan membuat yang namanya equation. Equation itu adalah untuk membuat yang namanya atau mengetik rumus matematika di dalam Microsoft Word. Caranya seperti ini. Kita klik insert, kemudian kita pilih di sini equation. Oke. Apa contoh daripada rumus yang akan kita buat? Misalnya rumusnya yang ini ya. Yang ini mau kita buat. Misalnya rumus yang ini X sama dengan minus B. Oke, minus B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Bagaimana caranya, Kak? Maka caranya sangat gampang. Kita kembali ke Microsoft Word. Oke. Kita lihat di sini misalnya kita ketik yang pertama adalah X. X sama dengan, oke. X sama dengan, baru kita buat yang pertama adalah tanda pernya. Ada di sini fraction, kita pilih di sini yang namanya, oke. Kemudian di atasnya ini kita isi apa yang pertama tadi, yang bisa diketik silakan diketik minus B. Kemudian ada tadi mau kita buat adalah plus minusnya, oke. Maka plus minusnya dari mana? Kita sisip aja dari sini, oke. Baru ada di situ akar, kita buat di sini, kita pilih dia radikal, kita pilih akar, oke. Kemudian kita masukkan dalam kotak. Dalam kotak ini apa? B kuadrat kurang 4AC. Sekarang bagaimana cara membuat B kuadratnya? Oke. Maka kita buat lagi di sini ada namanya script. Kita pilih di sini, oke. Kita pilih di sini B. Ada di sini 2. Supaya normal dia, kita tekan dia panah kanan kurang 4AC. Baru kita klik di bawah, ada nanti di sini adalah 2A. Oke, jadi seperti ini. Kalau mau diformat silakan diperbesar. Oke. Seperti ini bisa kita perbesar misalnya 30 ya. Jadi sudah sama dia. Oke. X sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2.
Itu untuk yang namanya equation-nya. Dan masih banyak sebenarnya yang bisa kita buat di dalam equation. Bisa membuat matriks, bisa membuat sigma dan lain-lain. Kita lihat contoh matriks itu ya. Insert, kita pilih sini equation. Kalau misalnya kita pilih matriks, di sini banyak ini ada ini fraction, berarti membuat ada dia fraction itu ada seperti ini pembagiannya gitu ya. Ada dia script ini untuk pangkat-pangkat, ada dia radikal berarti dalam bentuk akar, ada dia integral, simbol integral seperti ini. Ada juga namanya di sini adalah bracket, itu adalah untuk membuat kurung siku, kurung kurawal dan seterusnya. Oke. Ada di sini dia untuk yang namanya matriks. Kita pilih dia matriks, tinggal kita pilih matriks itu ada dia ordonya. Artinya berapa jumlah kolom, berapa jumlah baris. Misalnya kita pilih nih ordo 3 kali 2, artinya 3 baris 2 kolom. Misalnya sini kita buat A, di sini B, yang berikutnya adalah C, di sini D, di sini adalah E, dan di sini adalah F. Seperti itu membuat matriks. Itulah kira-kira untuk equation. Oke. Yang terakhir kita akan menyisip di sini shape atau bentuk di dalam yang namanya Microsoft Word. Caranya adalah kita klik insert, kemudian kita pilih di sini adalah save. Nah, seperti ini. Misalnya yang manakah yang mau kita gunakan? Terserah, bebas gitu ya. Misalnya saya menggunakan ini. Oke. Misalnya seperti ini, tinggal di drag. Ini. Misalnya kita buat cara membuat teksnya, klik kanan, kita pilih dia add text. Di sini kita buat misalnya kabar gembira. Oke. Kabar gembira. Apa itu kabar gembiranya? Misalnya di sini diskon 50%. Nah, ini kabar gembira ini kan untuk orang yang suka belanja gitu ya. Kira-kira seperti ini. Dan masih banyak lagi yang kita bisa kita sisip di dalam yang namanya shape. Misalnya satu lagi kita lihat contoh ya. Insert, kita pilih di sini shape. Oke, di sini misalnya kita pilih yang ini. Oke. Nah, ini misalnya tinggal kita drag. Misalnya apa kita buat di sini? Kita klik kanan, kita pilih add text. Misalnya di sini KA 21A. Oke, is the best. KA 21A is the best. Misalnya seperti ini. Kita format teksnya, silakan di blok. Kemudian kita perbesar tulisannya. Kira-kira seperti itulah untuk membuat yang namanya save. Oke, sudah banyak kita praktekkan. Ada tadi tabel, ada dia namanya word art, ada foto, ada dia shape, dan ada equation. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi nanti silakan dilihat modul kita supaya lebih jelas bagaimana cara-caranya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanya. Terima kasih. Selamat pagi.